kunci sukses dakwah. 3 sekawan yang harmonis. Yang pertama, MDI, Badan Dakwah, apakah IKMI, IKADI dan lain sebagainya, yang punya anggota para mubalik dan punya sasaran dakwah, masjid, mushola dan kelompok pengajian lainnya. 3 kelompok ini, MDI, mubalik, masjid sebagai objek dakwah. Kalau 3 ini saling kerjasama yang bagus, InsyaAllah dakwah Pekanbaru ini akan jalan. Di segi MDI, organisasi, kita sudah punya banyak kekuatan. Antara lain jumlah mubalik di Pekanbaru ini ya MDI saja sudah punya 889 orang. 889, mubalik 858, mubalighah 31 orang, berjumlah 889 yang klasifikasi pendidikannya yaitu MA Madrasah Aliyah sederajat atau dari pondok 74 orang, S1 terbanyak kita ini, dan sarjana 505 orang, S2 132 orang, S3 47 orang, profesor doktor guru besar 5 orang. Itu kekuatan dakwah kita. Alhamdulillah cukup potensial, cukup berkualitas. Dan masjid yang kita punya di Pekanbaru ini yang termasuk di bawah bimbingan MDI, masjid 515, mushola 823. Jumlah total sasaran dakwah kita atau objek dakwah kita 838 objek dakwah. Hadirin jemaah sekalian, kunci dakwah tadi, kalaupun MDI sudah membuat jadwal, katakan jadwal Jumat, jadwal Ramadan, kalau baliknya tidak disiplin, sudah dijadwalkan khutbah di sini, ceramah di sini, tak datang, kan tidak bagus. Akhirnya saran dakwah kita mengomel dia, Ustaz MDI sering absen. Kalau antara MDI dengan mubaliknya disiplin, mematuhi jadwal, kan lancar dakwah. Yang ketiga, objek dakwah masjid, mushola menyambut baik dan sering jemput bola. Jemput bola ini sangat penting. Kadang-kadang ada pula masjid itu apatis. Kau datang Ustaz, datanglah, kau tidak lah. Itu ada kan? Tidak, itu apatis namanya itu. Maunya pengurus masjid itu jemput bola. Malam ini ceramah Ustaz Janu, sehat apa tidak, sakit apa tidak, dapat informasi. Jemput bolanya, Ustaz malam ini tempat kami. Itu kadang-kadang pengurus masjid diam saja, datanglah, tak datang tidaklah. Ada kan? Ini kadang. Tambah Ustaz juga sedikit agak pemalas pula. Hujan sedikit, gerimis sedikit, tak datang. Orang sudah menunggu-nunggu. Jadi 3 objek ini saling kerjasama yang harmonis, saling membutuhkan. Membalik butuh masjid, ya kan? Iyalah, jujur lah. Ya perlu juga enak penunjang ekonomi, harusnya penunjang ekonomi kita. Tapi jangan masyarakat mengomel, datang balik.
ceramahnya kecewa jemaah. Tadi judulnya ini, isi ke mana-mana pula. Akhirnya saling mengombel. Inilah, kalau kita sudah kerjasama, insyaAllah Pekanbaru, kota bertua, kota madani ini, insyaAllah agama jalan. Bapak, Ibu sekalian, tadi ada pengukuhan. Terima kasih ke DPD 1 MDI, pengukuhan. Saya pada musda lalu, musda ke-10 kali ya, terpilih lagi menjadi ketua MDI ini. Sebenarnya saya tidak cocok lagi ketua MDI. Tidak, kalau usang lah istilahnya. Yang profesor, yang doktor sudah banyak, S2 sudah banyak, saya kan S1 istilahnya. Tapi marilah, karena diberi amanah. Saya kalau diberi amanah siap saja. Orang-orang perang balik, para mujahid itu siap tempur saja. Lambang kita la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Islam. Jangan lagi diberi jabatan, tak diberi jabatan pun kerja juga. Begitu masalah. Dalam dakwah tidak ada basa-basi. Kita maju tak gentar. Semangat Allah Akbar. Saya minta pengurus Prode ini, Prode lama adalah buktinya. Satu kebanggaan lembaga dakwah Islam di Kota Pekanbaru ini. Kita sudah punya sarana, prasarana yang cukup memadai. Luar biasa. Saya minta program saya 5 tahun ke depan ini, pustaka kita dirikan. Asal lembaga agama tidak punya pustaka, gedung sebelah sana, lantai 3 insyaAllah bulan puasa ini mulai bekerja. Kita bikin pustaka yang bagus. Kunci ilmu itu buku lah. Sekarang ini kita kurang perkembangan. Objek dakwah kita udah banyak kita pintar. Kita yang penyampaian dakwah masih lagi kajinya itu ke itu kajinya lagi. Tidak berbobot kata orang. Malu kita. Mari dua ini, pertama bimbingan dai, bimbingan dakwah, bimbingan khutbah kita mantapkan. Tapi anggotanya datang. Ini pemalas pula. Ini tentang kita ini. Inilah tutor datang, insya Allah tutornya hampir dokter-dokter semua. Pak anak 80% Pak bimbingan kita ini dokter semua. Profesor, jarang S1 cuma saya sendiri S1 cuma ya, menyamai dokter kita lah untuk peningkatan mutu kualitas. Yang kedua pustaka ini, mau tidak mau ini nekat lagi Pak Ketua, pustaka lantai 3 itu insyaallah lemarinya yang bagus, tandukan AC-nya bentuk sarana prasarana baik dan buku-buku insyaallah. Tahap pertama bulan puasa ini saya minta nanti masing-masing kita menyumbang 1 buku besok atau 2 buku besok. Siap? Iya. Modal pustaka kita. Nanti jangan sampai orang melecehkan lembaga dakwah tidak punya pustaka. Itu kurang mantap itu. Insyaallah kalau kita dipercaya lagi 5 tahun ke depan, mari bersama kita tegakkan dakwah Pekanbaru ini, amar ma'ruf nahi munkar, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dakwah lancar, negeri aman, masyarakat makmur, insyaallah. Amin. Amin. Tapi Pak Pejen ada sih orang. Nanti sampaikan juga berbisik nanti. Biasanya wali kota mengundang mau balik juga mau puasanya enggak. Ini Pak PJ ini. Kebetulan mungkin ada yang tahu juga mungkin ya, asisten tuh ya
Tetangga nanti siapa orangnya enak. Saja barangkali mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita diberikan syafaatnya. Bapak-bapak, para guru-guru saya, para senior-senior saya di depan ini, senior-senior saya semua yang saya hormati, Bapak Ibu yang saya muliakan. Pertama sekali tentunya kami dari kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru merasa sangat bersyukur dengan kegiatan-kegiatan yang ditaja oleh MDI. Kenapa? Karena dalam konsep saya MDI itu memang mungkin beda secara institusi, tapi satu misi dengan Kementerian Agama. Jadi tujuannya sama, dan bahkan menurut saya mitra paling dekat dengan Kementerian Agama itu ya MDI, karena ada tugas-tugas kelembagaan yang tidak semuanya tercover secara teknis oleh Kementerian Agama. Alhamdulillah kawan-kawan MDI bisa untuk melaksanakannya. Kenapa? Karena salah satu misi Kementerian Agama itu ya menjadikan masyarakat taat beragama, Pak. Taat beragama itu ya tak selesai oleh birokrasi Kementerian Agama saja. Ini memerlukan lembaga-lembaga yang lain, dan salah satu lembaga yang paling strategis ya MDI ini. Maka tentunya saya mengucapkan selamat kepada pengurus yang baru dilantik, tahniah. Doa bagaimana supaya organisasi MDI Provinsi Riau umumnya dan Kota Pekanbaru khususnya senantiasa eksis, berjalan, dan bersama-sama tentunya kita membawa masyarakat kita menjadi masyarakat yang lebih baik. Persoalan mengurus masyarakat tidak selesai oleh hanya satu tangan saja, tidak selesai oleh misalnya pemerintah daerah saja, karena banyak persoalan-persoalan yang perlu approach, perlu pendekatan tersendiri, Pak. Yang kadang-kadang tangan dingin orang-orang tertentu seperti bapak-bapak ini pula lah yang bisa menyelesaikannya. Karena pendekatan dengan kekuasaan itu tidak semuanya bisa menyelesaikan persoalan. Ada nilai-nilai psikologi yang kadang-kadang menghambat untuk itu, betul nggak, Pak? Tetapi dengan pendekatan religius, pendekatan agama dengan bahasa-bahasa yang santun, bahasa-bahasa bimbingan, maka persoalan-persoalan itu bisa terselesaikan. Sehingga saya berpikir, ini entah salah, tidak apa-apa salah namanya, ini di depan orang-orang hebat. Ada hubungan mutualisme antara pemerintah daerah, Pemko itu dengan MDI. Artinya saling memerlukan, saling membutuhkan, betul nggak, Pak? Dan suatu hal yang sangat strategis menurut saya ketika pemerintah daerah atau pemerintah kota itu membangun sinergisitas dengan MDI. Nah, kan begitu? Karena memang ada ya kalau kita katakan dalam bahasa politiknya ada kepentingan-kepentingan masing-masing, kan begitu istilahnya. Jadi tentunya kita berharap, karena memang saya sudah 6 bulan di sini, Pak. Sebelumnya di Kemenak Kabupaten Pelalawan, tentu kalau bahasa kaminya denyut nadi keagamaannya berbeda, Pak. Denyut nadi kegiatan keagamaannya berbeda, dan persoalan-persoalan keagamaannya sampai ke akar rumput itu berbeda. Saya sudah merasakan itu, dan tentunya pendekatan-pendekatan, metode-metode yang kita gunakan juga pasti akan perlu kita inovasi menyesuaikan dengan kondisi masyarakat kita. Dan dinamikanya pasti juga tidak sama kalau mak bicara kalau kami orang kampung lah begitu, Pak. Dari daerah ini kan orang kampung, tapi insya Allah tidak kampungan, Pak. Saya dari kampung, tapi insya Allah tidak kampungan lah, kan begitu. Tentu persoalannya tidak terlalu seperti di kota. Mungkin penyelesaian juga tidak terlalu sulit, sederhana, dan kalau di Kota Pekanbaru ini luar biasa. Ali Muhammad. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, mengawali sambutan ini izinkan kami menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Penjabat Wali Kota Pekanbaru, Bapak Muflihun SST PMAP, yang beliau dalam waktu bersamaan
ada agenda menjadi saksi nikah salah satu kerabat beliau, dan untuk itu sebenarnya beliau sudah mewakilkan kegiatan ini, menghadiri dan bersilaturahim dengan Bapak Ibu semua, memberi amanah kepada Bapak Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru Pak Kemenak. Cuman ya tadi pagi jam 9:30 Pak Sekda telepon kami bahwa beliau ada salah satu kerabat yang meninggal di Bangkinang. Untuk itu beliau harus ya berangkat pagi-pagi karena memang jenazahnya katanya menunggu beliau dari Pekanbaru katanya. Dan sampaikan permohonan maaf kepada seluruh Bapak Ibu, para mubalik, mubalighah, para ketua masjid, musola, dan terkhusus kepada Ayah Tarmizi, karena memang sudah berjanji hadir tapi dengan kondisi tidak bisa. Dan sebenarnya tadi malam saya ke rumah Ayah yang di Tangkerang, beliau minta kami hadir. Cuman saya bilang aduh segan ya, gak mungkin kita berdua beranak duduk di depan nanti, saya bilang kan. Makanya sama Pak Sekda sudah berjanji betul saya dari sore kemarin, karena saya dapat informasi, saya lapor ke Pak Wali nggak bisa, mohon maaf lah sampaikan sama Ayah, Bang nggak bisa, Pak Sekda saja. Nah, saya pastikan berkali-kali sama Pak Sekda, oke jawabannya. Karena untuk menghindari biar tak berduduk berdampingan sama Ayah, karena segan, karena agak grogi juga Pak kalau memberi sambutan di depan Ayah Tarmizi ini kan. Kalau depan Pak Kemenak udah biasa kami, ya kan, udah biasa berjumpa, udah biasa dalam satu forum. Tapi dengan Ayah Tarmizi ini baru pertama nih, agak menggigil juga rasanya mau menyampaikan sambutan ya. Ya Bang Herman kan, jadi di mobil apa lah saya mau nyampaikan nanti ya kan. Nah tapi nggak apa-apa, sekali lagi karena kami ban serap yang kedua datang di tempat ini Pak Kemenak ya, Pak Ketua ya. Nah, kami ban serap yang kedua tentu terlebih dan kurang kami mohon maaf nanti ya. Apabila ada hal-hal yang mungkin kurang pas kami menyampaikan, itu sebelum kami berbicara panjang lebar dengan menyusun jaringan 10, kami aturkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Nah yang berikutnya juga kami mungkin sedikit di awal ini nggak ada salahnya rasanya kami memperkenalkan diri ya. Kalau mungkin secara pribadi tadi sudah disinggung-singgung juga ya, kami anaknya Ayah Tarmizi, anak yang bungsu ya, nama Mas Tarmizi SST PMSI, saat ini diberi amanah oleh pemerintah Kota Pekanbaru, dalam hal ini Pak Wali, sebagai asisten pemerintahan dan kesra. Baru 3 minggu ya saya dilantik itu tanggal 20 Februari, berarti ini tanggal 11 Maret ya, 2 minggu lah baru ya 3 minggu ya, lebih kurang 3 minggu. Nah mungkin kedepannya kebersamaan kita akan lebih banyak lagi, akan lebih intens lagi, karena memang salah satu tugas dari asisten pemerintahan dan kesra itu adalah dalam hal bidang keagamaan. Maka mungkin sudah tepat juga rasanya kami hadir di tempat ini. Dan kedepannya tentu kebersamaan kita dalam melaksanakan tugas-tugas kedinasan sebagai penghubung ya dari pemerintah Kota Pekanbaru terhadap tugas-tugas keagamaan. Untuk itu mungkin kedepannya kami akan sering dan banyak hadir ya, berkoordinasi ya, bersilaturahim dengan Bapak Ibu ya, apakah itu pengurus MDI Kota Pekanbaru, para mubalik, mubalighah, ustadz, ustazah, dan terkhusus kepada seluruh pengurus masjid, baik itu masjid dan musola yang ada di Kota Pekanbaru ini. Bapak Ibu yang berbahagia, yang berikutnya juga kami ingin menyampaikan ucapan selamat kepada pengurus MDI Kota Pekanbaru yang tadi baru saja kita sama-sama saksikan prosesi pelantikannya untuk masa bakti 2023-2028. Ini merupakan periode yang keberapa ini ya? Yang keempat ya. Luar biasa ya, luar biasa. Tapi saya kira MDI dari setiap periode, masa ke masa, setiap saatnya terus mengalami kemajuan-kemajuan. Dan sekali lagi kami dari pemerintah Kota Pekanbaru mengucapkan selamat, dan kepada pengurus yang baru dilantik ini dapat melaksanakan tugas-tugas ya pembinaan, khususnya para mubalik, mubalighah, termasuk juga rumah-rumah ibadah yang di bawah naungan dan binaan MDI ini dapat berjalan dengan baik, dan tentunya kerjasama ya dengan pemerintah Kota Pekanbaru
kepada seluruh segenap pengurus, kami harapkan ini untuk dapat kita tingkatkan di masa-masa yang akan datang. Dan yang berikutnya juga kami menyampaikan terima kasih kepada pengurus MDI Kota Pekanbaru yang telah melaksanakan kegiatan silaturahim ini dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan 1444 Hijriah, sekaligus juga mungkin ada prosesi pelantikan dari sama-sama kita saksikan. Dan yang terkhusus pada momen kegiatan kali ini kita akan ada penyerahan secara simbolis ya, dan kedepannya akan kita bagikan buku panduan Ramadan kepada para mubalighah yang tadi disampaikan Bang Herman Gani. Itu adalah buku yang ditulis oleh pengurus MDI Kota Pekanbaru dan nanti dicetak diperbanyak oleh pemerintah Kota Pekanbaru. Untuk itu dalam ajang kesempatan ini sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas terselenggaranya kegiatan ini. Di samping kegiatan ini merupakan kegiatan silaturahmi kita, sekaligus ini juga sebagai bentuk pembinaan kita, ya, pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Dakwah Islamiyah kepada para mubalighah, pada para pengurus masjid, baik itu masjid dan musola, rumah ibadah yang di bawah naungan Majelis Dakwah Islamiyah. Dan tentunya kami berharap pembinaan-pembinaan seperti ini, silaturahim seperti ini harus terus kita galakkan, harus kita tingkatkan di masa-masa yang akan datang, karena ini merupakan sebagai bentuk pembinaan kita. Karena memang kami berharap, ya, pemerintah Kota Pekanbaru berharap dari kegiatan-kegiatan seperti ini dapat meningkatkan pengetahuan ya dari para ustadz, ustazah ya, dalam menyampaikan ceramah agama, dalam menyampaikan pesan-pesan dakwahnya, dalam membina jemaah ya, ini harus terus dapat kita tingkatkan. Karena memang tadi sedikit saya menyimak yang disampaikan Pak Kemenak tadi, karena memang menyelesaikan persoalan umat ya, persoalan masyarakat itu tidak senantiasa hanya bisa diselesaikan dengan pendekatan kekuasaan. Itu tadi poinnya Pak Kemenak ya. Jadi nggak bisa apapun persoalan di masyarakat kalau hanya mengandalkan kekuasaan, mengandalkan peran dari pemerintah ya, itu nggak akan bisa, nggak akan selesai ya, kalau hanya pendekatannya pendekatan kekuasaan. Karena memang banyak persoalan-persoalan yang kita hadapi ini tidak hanya melulu soal pembangunan, tidak hanya melulu soal pelayanan masyarakat, tapi banyak persoalan-persoalan ya, sosial kemasyarakatan yang itu hanya bisa diselesaikan dengan pendekatan keagamaan. Nah, siapa yang berperan dalam hal ini? Siapa yang bisa melakukan? Ya, tentu para mubalighah ya, para ustadz ustazah, dan tentu ya dalam kesempatan ini kesempatan yang baik untuk terus kita tingkatkan pengetahuan ya, dan ini juga merupakan ajang pembinaan kepada para mubaligh kita. Dan tentunya kami berharap ya kerjasama yang baik ya, dan ketahuilah bahwa yang tidak kalah pentingnya menurut kami ke depannya para ustadz, ustazah, mubalighah ini dapat juga meningkatkan pengetahuan dan memahami ya kondisi-kondisi ya terkini dari persoalan yang ada di negara ini, baik itu di Indonesia, di Provinsi Riau, dan juga mungkin di pemerintah Kota Pekanbaru, dan juga mengetahui informasi-informasi terbaru, program-program terbaru yang menjadi atensi dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dan ini kami harapkan dapat disampaikan informasi-informasi yang baik, dapat dijelaskan kepada jemaah kita, dapat disampaikan dengan baik, sehingga kami berharap para mubalighah ini adalah perpanjangan tangan dari pemerintah Kota Pekanbaru. Ya, kita berharap untuk kita dapat bersinergi ya, bahwa mubaligh ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan pemerintahan. Kalau istilah pepatah Minang ada 3 tungku sajarangan katanya kan, ya kan, ada pemerintah, ada alim ulama, ya ada cerdik pandai. Nah, ini nggak bisa terpisahkan ya, kolaborasi dari ketiga unsur ini harus terus kita galakkan ya. Pemerintah tidak bisa menjadi Superman. Kalau zaman-zaman saya kecil dulu, Superman itu hebat ya kan, kita didoktrin oleh film-film kartun itu Superman, Superboy itu katanya hebat, bisa menyelesaikan segala persoalan ya sendiri
tanpa butuh bantuan orang. Nah ternyata zaman sekarang Superman, Superboy itu nggak hebat. Yang hebat itu adalah super team, kolaborasi, bersinergi kita. Pemerintah dengan tugas dan fungsinya menyiapkan regulasi, ya, para ustadz, ustazah yang menyampaikan, membina, ya, dengan pendekatan-pendekatan keagamaan kepada masyarakat kita. Ya, nah inilah yang kita harapkan ke depannya, ya. Terjalin kolaborasi, ya, terjalin sinergitas yang baik, dan tentunya dalam kesempatan yang berbahagia ini kami juga mengharapkan dukungan, ya, dari Bapak Ibu sekalian, dukungan terhadap seluruh kebijakan-kebijakan pemerintah Kota Pekanbaru yang akan kami jalankan di tahun 2023 ini. Banyak program-program kemasyarakatan, program-program pemberdayaan yang sudah kita programkan di tahun 2023 yang itu, ya, semuanya untuk kemaslahatan umat, kemaslahatan masyarakat Kota Pekanbaru ini. Nah, salah satu yang juga akan kita jalankan di tahun 2023 ini, pemerintah Kota Pekanbaru sudah menganggarkan di tahun 2023 untuk memberikan insentif bagi guru-guru tahfiz yang ada se-Kota Pekanbaru, Pak Kemenak. Kalau tahun-tahun sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa ada program insentif untuk guru MDTA, PDTA, RA, ya. Nah, ini sudah berjalan, walaupun mungkin dengan kondisi keuangan pemerintah Kota Pekanbaru yang belum mampu memberikan setiap bulannya insentif bagi guru-guru MDTA, PDTA, RA, ya, guru-guru ngaji, ya, yang ada di Kota Pekanbaru, tapi setidaknya ini sudah ada bentuk perhatian, dan ditambah lagi perhatian di tahun 2023 ini kita sasar, ya, Pak Wali berencana untuk memberikan insentif bagi guru-guru tahfiz yang ada di Kota Pekanbaru, karena memang kita menyadari bahwa saat ini di Kota Pekanbaru ini banyak bermunculan rumah-rumah tahfiz, ya. Masing-masing kita mungkin ada binaan-binaan rumah tahfiz, termasuk di samping rumah kami sendiri, samping rumah Ayah Termizi, ya kan, ada rumah tahfiznya, dan banyak lagi pejabat-pejabat di pemerintah Kota Pekanbaru yang memiliki rumah tahfiz, termasuk juga masyarakat yang secara mandiri membangun rumah tahfiz, dan ini perlu kita dorong, perlu kita dukung ke depannya. Makanya pemerintah hadir di situ untuk memperhatikan para guru-guru tahfiz yang notabene ini adalah para hafiz dan hafizoh yang mencetak para hafiz hafizoh di Kota Pekanbaru juga. Nah, kita berharap ke depannya para pemimpin kota-kota Pekanbaru ke depannya ini adalah para hafiz hafizoh, ya. Cita-cita ini, ya, niat baik ini kita awali di tahun ini dengan memberikan insentif, mendukung, ya, para ustadz ustazah yang membina rumah-rumah tahfiz, ya, yang mendidik anak-anak untuk menghafal Al-Quran, menjadi penghafal Al-Quran di Kota Pekanbaru ini. Itu yang pertama. Yang kedua juga pemerintah Kota Pekanbaru dalam hal keagamaan ini terus juga, ya, meningkatkan, ya, program Masjid Paripurna. Jadi program yang sudah berjalan Masjid Paripurna ini, ya, tidak kita hapus program ini, karena memang ini program baik, ya, untuk membina umat, dan ini terus, ya, Pak Wali mendorong bagaimana program Masjid Paripurna terus berjalan di Kota Pekanbaru ini. Dan kami beberapa 2 minggu yang lalu kalau nggak salah kami mengumpulkan seluruh imam Masjid Paripurna di Masjid Agung Ar-Rahman. Kebetulan saya juga yang hadir, yang mewakili Pak Wali. Nah, di situ saya sampaikan bahwa perhatian, ya, pemerintah Kota Pekanbaru terhadap berjalannya program Masjid Paripurna kepada para imam-imam besar ini terus, ya, kita tingkatkan di tahun ini. Nah, yang berikutnya juga program-program yang akan kita jalankan di tahun 2023 ini, pemerintah Kota Pekanbaru akan memberikan santunan kematian kepada warga masyarakat Kota Pekanbaru yang meninggal dunia, ya, dan pemerintah Kota Pekanbaru akan hadir untuk memberikan santunan kematian, uang duka untuk meringankan biaya penyelenggaraan jenazah pada hari itu. Ya, ini kita lakukan di tahun 2023 ini bentuk hadirnya pemerintah terhadap duka, terhadap kemalangan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita, dan ini sudah berjalan, ya. Sudah banyak, ya, warga masyarakat kita yang kita bantu, ya, apabila ada anggota keluarganya yang meninggal dunia, pemerintah Kota Pekanbaru hadir pada hari itu untuk memberikan santunan berupa uang duka untuk biaya penyelenggaraan jenazah. Nah, tentu syarat dan ketentuannya berlaku. Ini kita berikan kepada warga masyarakat yang kurang mampu. Karena memang kata Pak Wali, biasanya kalau di Pekanbaru ini kalau ada yang kemalangan, gitu, kalau dia orang kaya itu antri sesak, penuh sesak di rumah itu, banyak yang hadir, banyak yang menyampaikan ucapan bela sungkawa.
banyak yang bertakziah. Tapi kalau yang meninggal itu orang nak mampu katanya, ya kan? Nah, itu biasanya tetangga kiri kanan depan belakang aja yang hadir katanya. Nah, ya kan, seperti itu pula lah masyarakat kita ini kan. Nah, makanya pemerintah Kota Pekanbaru ingin hadir ya di setiap kemalangan yang dirasakan oleh masyarakat kita. Nah, yang berikutnya juga program yang akan kita jalankan di tahun 2023 ini dalam rangka mendukung upaya pemerintah pusat untuk melakukan pemulihan ekonomi nasional yang berbasis kepada usaha mikro, kecil dan menengah. Nah, pemerintah Kota Pekanbaru sesuai dengan arahan dan instruksi dari Bapak Presiden akan menjalankan program untuk memberikan bantuan subsidi bunga bagi para pelaku usaha mikro yang ada di Kota Pekanbaru ini. Nah, memang kita tahu bahwa kekuatan basis ekonomi negara kita itu terletak pada sektor real, ya, pada pelaku UMKM ini. Nah, makanya di tengah ancaman krisis yang melanda ekonomi Indonesia di tahun 2023 dan di tengah lonjakan inflasi ya yang naik turun grafiknya di Kota Pekanbaru, pemerintah Kota Pekanbaru ingin menghadirkan ya semangat untuk memberdayakan para pelaku usaha mikro yang ada di Kota Pekanbaru dengan strategi untuk perluasan akses pemodalan dan biaya atau bunganya itu sebagian besar disubsidi ya dibantu oleh pemerintah Kota Pekanbaru. Insya Allah dengan program ini ekonomi kita semakin kuat ya, sektor real kita terus bergerak ya, sehingga ekonomi masyarakat Kota Pekanbaru terus bertahan. Kita mencatat angka di tahun 2022 yang lalu pertumbuhan ekonomi kita di angka 5% lebih ya, plus minus lebih kurang. Nah, ini angka yang baik dan ini harus kita pertahankan ke depannya ya, tentu dengan sekali lagi dukungan ya dari kita semua ya yang ada, stakeholder yang ada di Kota Pekanbaru ini. Yang berikutnya juga pemerintah Kota Pekanbaru di tahun 2023 ini akan menjalankan program memberikan bantuan beasiswa bagi para mahasiswa-mahasiswa yang ada di Kota Pekanbaru. Ini merupakan program yang sudah lama hilang di Kota Pekanbaru dan Pak Wali mencoba menghadirkan kembali ya. Ini dikhususkan bagi para mahasiswa-mahasiswa yang kurang mampu yang ada di Kota Pekanbaru. Ada dua jalur untuk mendapatkan program beasiswa ini. Pertama dari jalur prestasi. Ya, prestasi baik itu di bidang akademik dengan standar IPK yang sudah kita tentukan maupun prestasi-prestasi di bidang lainnya seperti bidang keagamaan, ya, bidang olahraga, bidang seni dan budaya. Contohnya ada Kori dan Koriah kita asal Kota Pekanbaru yang berprestasi dalam ajang MTQ tingkat Provinsi Riau, bahkan tingkat nasional ataupun internasional, dan ini bisa mendapatkan bantuan beasiswa dari Kota Pekanbaru. Ini bentuk perhatian, bentuk pengikat lah ya dari Kota Pekanbaru agar anak-anak ini ya kedepannya tidak lari-lari lagi ya ke tempat lain ya. Ini kan, nah kami beberapa waktu yang lalu juga sama Pak Kemenak rapat untuk persiapan ya Kota Pekanbaru menghadapi MTQ yang ke berapa itu? Yang ke 43 apa 43 ya, 43 yang rencananya di Indragiri Hulu Pak Kemenak ya, dan kita sudah siapkan beberapa strategi dan memang Pak Wali minta ya menargetkan pemerintah Kota Pekanbaru harus mendapat juara umum. Nah, tentu ini tugas berat ya di pundak kita semua, dan makanya dukungan penganggaran itu penting bagaimana para Kori dan Koriah kita ini terus dapat kita pupuk ya, kita bina di Kota Pekanbaru ini. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia dan kepada pengurus masjid juga kami sampaikan terus ya lakukan pembinaan, lakukan pembenahan kepada masjid-masjid kita ya. Ini yang perlu kita perhatikan dalam menyambut bulan suci Ramadan ini ya. Terus kita secara bersama-sama kita galakkan masyarakat kita untuk meningkatkan ibadah kita ya selama bulan suci Ramadan tahun ini, dan kami berharap kepada masjid ya, pada rumah ibadah, masjid dan musola untuk membuat program-program ya keagamaan selama bulan suci Ramadan ini. Kalau beberapa tahun yang lalu kita dilanda Covid, pemerintah menghimbau ya untuk kita beribadah di rumah, tapi sudah 2 tahun ini ya, ini Covid alhamdulillah sudah
bisa kita kendalikan. Nah, silakan ya. Kalau dulu alasannya ya mungkin bisa Covid. Nah, kalau nggak Covid, nah ini silakanlah dibuat ya kegiatan-kegiatan keagamaan selama ya bulan suci Ramadan ini. Dan di beberapa rumah ibadah juga kami lihat ini sudah banyak yang melakukan iktikaf di 10 malam terakhir. Ya, ini penting dan baik untuk kita. Ya, kami berharap sebenarnya seluruh rumah ibadah, seluruh masjid dan musola juga melaksanakan secara mandiri iktikaf ini ya 10 malam terakhir. Gak bisa 10 malam terakhir, minimal di malam-malam ganjil ya. Malam 21, 23 sampai malam 29. Tapi kalau lebih bagus lagi 10 malam terakhir. Nah, ini kami himbau ini ya kepada pengurus masjid ya, lakukan program-program selama bulan suci Ramadan, apakah itu pesantren kilat ya, pengajian ba'da subuh, kuliah subuh, sebelum zuhur atau setelah zuhur ya, dan juga iktikaf. Ini kami minta kegiatan-kegiatan keagamaan pembinaan umat seperti ini terus kita galakkan, kita tingkatkan selama bulan suci Ramadan ini. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, demikian mungkin beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami sangat senang hadir bersilaturahim dengan Bapak Ibu semua, dan tentunya ada hal-hal yang mungkin yang kurang berkenan, yang kurang pas kami menyampaikannya. Sekali lagi dengan menyusun jalinan 10, kami aturkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.